Di tengah wacana yang berkembang bahwa Ukraina menyetujui perdamaian damai yang diusung Donald Trump, serangan drone malah mengagetkan Rusia. Yah, sebuah laporan menyebut ledakan besar dan kebakaran terjadi setelah lapangan udara Rusia yang digunakan sebagai pangkalan untuk aset berkemampuan nuklir menjadi bulan-bulanan Ukraina. Melalui video yang beredar, tampak api menyebar ke rumah-rumah di dekatnya dan berakhir dengan terlihatnya awan jamur yang membubung ke udara. Jadi, benarkah Zelensky mengkhianati Trump? Lantas seperti apa respon Rusia? Karena itu, menarik untuk mengetahui latar belakang hingga kronologi demi memahami kejadian terbaru dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Serangan drone besar-besaran ke Ukraina. Bahkan jika seluruh dunia menginginkan Rusia dan Ukraina berdamai, perang akan berlanjut selama dua pihak bertentangan tetap menyalakan api permusuhan. Sebagaimana yang terjadi belum lama ini, saat Rusia mengusung pengeboman di Ukraina Timur pada hari Rabu dan menewaskan 2 orang dalam waktu semalam. Selain korban tewas, The Moscow Times yang mengutip otoritas setempat menyebut serangan drone berskala besar itu juga melukai 10 orang lainnya dan memicu kebakaran ratusan kilometer dari garis depan. Pejabat di wilayah Sumy dan Kharkiv di timur laut Ukraina mengonfirmasi pasukan Putin menjatuhkan lebih dari 3 lusin bom luncur di kota-kota perbatasan. Sementara di kota Kropivnitsky, Ukraina bagian tengah, serangan drone membakar beberapa bangunan tempat tinggal, kata Gubernur wilayah Kirovohrad Andriy Raikovich. Operator kereta api negara Ukraina melaporkan gangguan layanan di wilayah sekitar akibat serangan tersebut. Inilah gambaran gencatan senjata dari Putin. Rusia menyerang kami dengan senang hati, tulis ajudan Presiden Andriy Yermak di media sosial. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 171 drone dalam serangan terbaru. Dengan pertahanan udara menembak jatuh 75 pesawat dan sistem peperangan elektronik atau faktor lain menembak jatuh 63 pesawat lainnya. Ukraina balas serang pangkalan udara. Setelah melaporkan serangan, Rusia pada gilirannya juga mengonfirmasi seberapa banyak mereka harus menangkis serangan Ukraina ke wilayahnya demi menjaga kedaulatan. Meneruskan laporan pihak berwenang Rusia, ABC News mewartakan serangan drone besar-besaran Ukraina telah menyasar pangkalan udara Engels di Oblast Saratov. Dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menjatuhkan 54 di antaranya. Gubernur wilayah Saratov, Roman Busargin dalam sebuah keterangan menyebut serangan UAV di kota Saratov dan Engels di distrik federal Volga merupakan yang paling masif selama perang. Ia menambahkan kebakaran terjadi di lapangan terbang dan kerusakan pada sekitar 30 rumah di area tersebut menjadi dampak lain yang dihadirkan. Jendela-jendela juga pecah di rumah sakit terdekat, di mana seorang wanita terluka, begitu pula dengan 2 taman kanak-kanak dan sebuah sekolah, tulis Busargin. Sebagai tanggapan, staf umum militer Ukraina melalui unggahan di media sosial mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sekaligus ia mengatakan bahwa operasi kali ini merupakan kerjasama dengan Dinas Keamanan Ukraina dan pasukan operasi khusus negaranya. Fasilitas militer ini digunakan oleh pesawat penjajah, khususnya untuk melancarkan serangan rudal di wilayah Ukraina dan serangan teroris terhadap warga sipil. Demikian bunyi pernyataan yang dimaksud. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menjatuhkan 132 pesawat tak berawak Ukraina di 7 wilayah kekuasaan Rusia pada Rabu malam hingga Kamis pagi. Terjadi ledakan dahsyat. Lebih jauh tentang serangan Ukraina pada hari Kamis, dampak luar biasa berupa ledakan juga ikut mewarnai lini masa. Terkhusus lapangan udara bagi pesawat pengebom strategis Rusia, serangan drone memicu ledakan besar dan kebakaran sekitar 700 km dari garis depan perang, kata pejabat Rusia dan Ukraina. Reuters telah memverifikasi video namun tidak dapat mengkonfirmasi apa yang terjadi di lapangan terbang tersebut secara independen. Video lain yang terverifikasi menunjukkan gumpalan asap raksasa mengepul ke langit fajar dan kebakaran hebat.
Saluran Telegram Shot mengatakan bahwa Ukraina menyerang dengan pesawat nirawak PD-2 dan Lyuty. NDTV World melaporkan pangkalan di Engels yang dibangun sejak zaman Soviet menampung pesawat pengebom strategis berat Rusia Tupolev Tu-60 yang berkemampuan nuklir dan secara tidak resmi dikenal sebagai White Swans. Ada pula pesawat pengebom strategis Rusia Tu-95 yang mampu melakukan serangan nuklir dan konvensional jarak jauh. Sebelumnya, Ukraina telah melancarkan serangan ke pangkalan ini sejak Desember 2022. Kemudian, pada bulan Januari, Ukraina mengklaim telah menyerang depot minyak yang melayani pangkalan tersebut, menyebabkan kebakaran besar yang membutuhkan waktu hingga 5 hari untuk memadamkan apinya. Rusia umumkan keadaan darurat. Sejumlah pejabat Rusia telah mengumumkan kehancuran yang diverifikasi secara luas. Kepala Distrik Engels, Maxim Leonov misalnya, bahkan mengatakan keadaan darurat setempat telah diumumkan tetapi tidak memberikan banyak rincian. Hal ini tentu saja menarik untuk dibahas, mengingat Rusia jarang mengakui adanya serangan terhadap instalasi militernya selama perang. Newsweek yang pro-barat membahasakan dalam rilisnya, pihak berwenang kerap kali berusaha menutupi insiden atau mengecilkan tingkat kerusakan. Karena itu, pernyataan keadaan darurat otomatis menggarisbawahi parahnya kerusakan yang disebabkan oleh serangan. Untuk mendapat gambaran mengenai seberapa besar dampak serangan drone kali ini, pejabat di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Andriy Kovalenko, mengonfirmasi. Sejumlah rudal, termasuk rudal jelajah KH-101 hancur dalam ledakan itu. Jurnalis OSINT Ukraina juga ikut angkat suara, membenarkan serangan pesawat tak berawak itu menghantam depot amunisi. Adapun Komite Investigasi Rusia mengatakan kepada TASS bahwa mereka baru akan mengadakan penyelidikan terhadap serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap Engels. Pihak Rusia sendiri belum mengumumkan alutsista atau amunisi apa saja yang ikut terbakar. Abaikan rencana gencatan senjata Trump. Ketika Rusia meluncurkan pengeboman di bagian timur dan tengah Ukraina, di tempat lain, pasukan Zelensky menyerang pangkalan udara Engels di wilayah Saratov dengan drone serang pada malam hari. Artinya, kedua belah pihak meningkatkan serangan udara saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak keduanya sepakat untuk gencatan senjata. Padahal sebelumnya, Trump dan Putin mengadakan panggilan telepon pada Selasa 18 Maret, disusul pembicaraan lainnya antara Trump dan Zelensky keesokan harinya. Ukraina pun pada dasarnya menyetujui gencatan senjata 30 hari yang diusulkan Amerika dalam perang dengan Moskow, di mana Presiden Ukraina itu menegaskan telah melakukan pembicaraan telepon yang sangat terus terang dan sukses dengan Trump. Rusia pun begitu. Usai terlibat panggilan telepon dengan Putin, Trump dalam komentar publik pertamanya mengatakan Presiden Rusia setuju untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Dalam rilis resmi kepresidenan Rusia, Kremlin menyebut Putin meminta negara-negara barat menghentikan bantuan ke Ukraina. Sebab menurutnya, hal inilah yang menghambat proses perdamaian. Meski merespon secara positif, tidak ada satu pun pihak yang menyebutkan tuntutan agar Ukraina menyerahkan wilayahnya kepada Rusia, sesuatu yang menurut pemerintahan Trump tidak bisa dihindari dalam kesepakatan damai. Tampaknya, janji Trump untuk mewujudkan gencatan senjata dalam waktu dekat masih jauh akibat kesulitan mencari jalan tengah di antara dua pihak bersitegang. Bahkan Zelensky yang notabene-nya amat bergantung pada Amerika Serikat dapat dengan mudah mengabaikan keinginan besar Trump pada masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Serangan baru-baru ini telah meningkatkan ketegangan, menimbulkan pertanyaan tentang sikap Ukraina yang sebenarnya dalam konflik yang sedang berlangsung. Saat situasi meningkat, dunia mengamati dengan saksama tanggapan Rusia. Sementara Trump dituntut agar bisa lebih sabar mengingat sikap optimisnya belum membuahkan hasil sejauh ini.